sore, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Kristus Tuhan Yesus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita berdiri, kita angkat pujian penyembahan, Ku Tetap Setia. Tetap setia
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan, pada sore hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam bait suci-Mu, di dalam kaum wanita ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam tengah-tengah kebaktian ini Tuhan. Oh Tuhan, kasih karunia-Mu yang selalu dan selalu memimpin di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam puji-pujian ini Tuhan boleh berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai di dalam kebaktian ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Ibu-ibu. Puji nama Tuhan. Kalau kita di sini boleh berkumpul kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tinggalkan masalah di rumah, kita tinggalkan beban-beban kita di rumah. Mari kita puji nama Tuhan, kita bersukaria untuk memuliakan nama Tuhan karena Tuhan sangat setia di dalam kehidupan kita. Meskipun kita mengalami di dalam kesulitan, beban yang begitu berat menimpa di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menolong di dalam kehidupan kita. Marilah kita angkat pujian, kami berkumpul. Bapa
diberkati dalam kehidupan kita, boleh menguatkan di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati Kami amenkan pujian ini Tuhan, karena waktu Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya dan biarlah Tuhan yang bekerja terus dalam hidup kami. Bagian kami sudah lakukan, biarlah sekarang bagiannya Tuhan untuk memberkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu,
urapi hamba-Mu, berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Walaupun saya tidak bisa lihat senyum ibu-ibu semua, coba senyum walaupun dalam masker. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Obat patah hati, obat semuanya pokoknya. Dan sore hari ini saya bersyukur Bapak Ibu Gembala, Ketua kaum wanita yang ada di tempat ini mempercayakan saya untuk melayani. Terima kasih untuk kesempatannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak lama-lama karena waktu berjalan terus. Kalau 2 minggu lalu Ibu Gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang hati yang baru. Minggu kemarin Saudari Ebi juga menyampaikan tentang hati yang mengampuni. Hari ini juga masih bicara tentang hati. Tema saya hari ini adalah jagalah hatimu dengan hati-hati. Jagalah hati dengan hati-hati. Bisa sama-sama baca bersama dengan saya. 2, 3. Jagalah hati dengan hati-hati. Kita tahu bersama bahwa, baca dulu ayat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasamanya. Kalau kita bicara tentang hati, itu sangat sensitif, benar? Apalagi para wanita, itu bawaannya hati. Dikit-dikit hatiku gak enak hati aku. Wanita identik dengan kata hati. Kamu sih pakai hati gitu ya. Kalau bicara juga tentang hati, ini merupakan satu bagian yang inti dalam kehidupan manusia. Walaupun mungkin tidak terlihat. Ini bicara bukan organ tubuh ya. Tetapi ini bicara tentang hati yang sering kita katakan bahwa hati kita sakit hati, sakitnya di sini dan sebagainya. Kita tahu bersama bahwa hati ini sangat sensitif. Apalagi kita tahu hati ini merupakan bagian inti penting dalam kehidupan manusia. Dan di dalam hati itu gak ada yang tahu selain pemilik hati itu sendiri dan Tuhan, benar? Saya terlalu cepat? Gak ya? Tidak ada yang tahu hati seseorang selain pemilik hati itu dan Tuhan sendiri. Mau suami, dia tahu kita tapi dia tidak tahu kedalaman hati kita. Orang tua, anak, mereka hanya sekedar mengenal, oh ini Mbak Narmi, apalagi teman, apalagi tetangga. Mereka tidak mengenal hati. Ada yang katakan bahwa dalamnya laut, sedalam apapun laut itu bisa diukur, berapa ribu meter dalamnya. Tapi hati siapa yang bisa ukur? Ada yang bisa ukur? Gak ada ukurannya. Oleh sebab itu firman Tuhan datang kepada kita hari ini mengatakan bahwa jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tema saya, jagalah hati dengan hati-hati. Karena kalau hati kita yang Tuhan mau sekarang ini adalah hati kita, hati yang tulus. Makanya firman Tuhan bilang jaga hati. Jangan sampai hatimu belok, jangan sampai hatimu serong. Ketika hati kita serong, yang keluar dari mulut, yang keluar dari dalam kehidupan kita bukan lagi yang murni, tetapi palsu. Semua yang gak benar. Tapi kalau kita menjaga hati kita,
maka yang keluar adalah yang tulus. Amin. Murni, kudus, suci. Jagalah hati. Dor, jangan tegang ibu-ibu. Jaga hatimu, jaga hatiku, jaga hati kita semua. Bicara tentang hati, di rumah berhadapan dengan suami, berhadapan dengan anak, berhadapan dengan orang-orang rumah. Bisa saja hati kita dicuri oleh iblis, sukacita kita hilang karena hal sepele. Damai sejahtera kita hilang karena hal-hal yang mungkin menurut kita tidak sepaham dengan kita, akhirnya hilang. Kembali lagi saya katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hati kita dengan hati-hati. Amin. Saya pernah singgung di kaum wanita berapa tahun lalu. Kalau bicara tentang hati itu, kalau diibaratkan sebuah rumah, hati itu seperti gudang. Orang mungkin melihat, oh rumahnya bagus, ruang tamunya bagus, lengkap, dapur, ruang makan, halaman, kamar. Tapi tidak ada satu orang pun yang memperhatikan gudang. Atau ada ibu-ibu yang datang ke rumahnya teman, mana gudangmu, aku mau lihat, ada? Enggak ada ya. Saya percaya bahwa kita datang, duduk di ruang tamu sambil lihat kiri kanan, memperhatikan. Tidak ada yang akan bertanya tentang gudang. Dan kita tidak tahu isi gudang rumah itu apa selain pemilik rumah itu sendiri. Hari ini poin saya cuma satu. Jagalah hati. Ketika kita menjaga hati, maka yang keluar adalah yang murni, yang tulus, yang kudus, yang berkenan kepada hati Allah. Ketika kita menjaga hati, maka kita akan tetap kuat. Amin. Ketika kita bisa menjaga hati, kita tidak tawar hati. Kalau dalam ayat lain mengatakan bahwa jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Jangan tawar hati. Amin ibu-ibu. Mungkin hari-hari ini adalah hari-hari yang susah, tapi percayalah dan jangan tawar hati. Maka ada kekuatan yang besar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Ketika kita bisa menjaga hati, supaya kehidupan kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Ketika hati kita terjaga dengan benar, ada yang namanya kekuatan yang besar, damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Itu yang melampaui kehidupan kita. Kalau kita jaga hati kita dengan hati-hati. Ada mungkin yang berkata begini, aku ini berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Tapi kenapa aku yang disakiti? Aku ini tidak pernah singgung dia, tapi dia selalu menyinggung aku. Sudah, terserah orang lain, yang penting kita mau menjaga hati. Karena dari hati itu hanya dua, apa yang keluar dari hati, yang baik dan yang jahat. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, maka semua yang keluar adalah yang tidak baik. Kita bisa bersandiwara di depan teman, senyum, ketawa, kita berkata bahwa aku baik. Tapi kalau sama Tuhan kita tidak bisa bersandiwara, benar? Iya, karena Tuhan tahu hati kita. Dan Tuhan juga melihat hati saya dan saudara. Bukan dari bentuk fisik, oh aku suka yang gemuk-gemuk banyak lemaknya, tidak. Aku suka yang kurus langsing, tidak. Tapi Tuhan melihat hati, amin. Coba bilang sama-sama dengan saya, Tuhan melihat hatiku. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan, ada banyak sekarang pejabat-pejabat atau rumah tangga yang hancur, pejabat-pejabat yang dipecat, masuk penjara.
bukan karena mereka kurang pintar, tidak. Tapi mereka tidak bisa menjaga hati mereka. Sehingga iblis curi dan akhirnya mereka dikuasai oleh hati mereka. Catatan khusus untuk kita sore hari ini, biarlah kita yang menguasai hati kita dan jangan biarkan hati kita yang menguasai kita. Sekali lagi, biarlah kita, saya dan saudara yang menguasai hati. Jangan hati kita yang menguasai kita. Kalau hati kita yang menguasai kita, itu bahaya. Pasti ada bisikan-bisikan yang lain. Tema hari ini sangat jelas sekali. Jagalah hatimu. Berarti kita yang harus menjaga hati. Dengan hati-hati. Amin. Amin ibu-ibu semua. Kita mau jaga hati bersama ya. Kalau mungkin kita melihat orang lain belum bisa jaga hati, orang lain yang mungkin seringkali melukai kita atau menyakiti kita, sudah. Itu urusannya dengan Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan hati-hati. Di dalam Yosua 1 ayat 6 dan 9 di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan kuatkan dan teguhkanlah badanmu, tapi hatimu. Amin. Saudara jangan terlalu tegang. Saya juga tegang ya. Kita mau sama-sama menjaga hati kita. Walaupun ya seringkali hati perempuan, kalau orang Manado bilang rasa kirene, rasa apa ya? Sering banyak ndak enaknya. Sering pakai perasaan, tapi mulai hari ini kita mau berkata, aku mau jaga hati. Ketemu dengan siapapun mau jaga hati. Ketika kita menjaga hati, maka yang keluar dari mulut kita pun adalah benar dan tidak menyakiti siapapun. Amin. Ya, saya percaya bahwa kita hari ini, hari-hari ini, di mana kita menghadapi pandemi, kita akan mengalami banyak hal. Mungkin sudah mengalami banyak hal yang membuat kita susah, yang mungkin membuat kita merasa, aduh kok begini, mungkin membuat kita merasa, Tuhan kok seperti ini. Tapi percayalah, ketika kita memberikan yang tulus kepada Tuhan, Tuhan pun akan memberikan yang terbaik untuk kita, men. Tuhan tahu apa yang menjadi setiap pergumulan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi setiap doa-doa kita. Mari sekali lagi saya katakan, jagalah hati dengan hati-hati. Amin. Puji Tuhan, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan sore hari ini. Kebenaran firman Tuhan tidak panjang, tapi saya percaya bahwa biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita mau tetap menjaga hati. Agar orang-orang sekitar kita disenangkan lewat apa yang keluar dari hati kita. Karena itu tulus, kudus, suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, ujilah aku Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik, kita bilang Tuhan, biar Tuhan yang menguji hatiku apa aku benar mengasihi Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu,
semua bangkit beri aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat. Amin. Menikmati. Boleh angkat tanganmu, katakan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dari awal dengan hatimu sungguh-sungguh katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatimu, mataku tertuju padamu. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku cinta padamu, haleluya. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi, oh, ku nyanyi hosana. Sasakan pada Ibu Gembala, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami semua sudah mendengar firman Allah. Marilah Tuhan tanamkan firman Allah itu di dalam hati kami. Dan benar-benar kuasa firman Allah itu berkuasa dalam hati kami. Supaya hati kami dikendalikan oleh kebenaran firman Allah. Tuhan melihat kekurangan kami, Tuhan melihat ketidakmampuan kami. Tapi sore hari ini Engkau sudah berfirman dalam hidup kami supaya kami dapat menjaga hati kami. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, roh kami ini kepadamu. Dan benar-benar Tuhan, firman Allah itu berkuasa dalam hidup kami.
benar-benar kami boleh mengalami satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan hati kami kepadamu, dan Tuhan yang mengubahkan setiap hati kami, Tuhan yang bertakhta dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman Allah. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Karena tanpa firman Allah seringkali kami kesasar, tapi firman Allah itu berkuasa dalam hidup kami, mengatur jalan hidup kami, sehingga hati kami dapat dikendalikan oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih untuk firman Allah yang indah, dan biarlah Tuhan memberkati saudara Novi dalam pelayanan dimanapun dia berada dalam pelayanan. Tuhan tetap memakai hidupnya menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan bahkan kami semua ya Tuhan, kami sudah diberkati lewat kuasa firman Allah. Tuhan yang mengendalikan hati kami, dan kami boleh bersuka cita karena Tuhan yang tinggal dalam hidup kami. Amat terlebih kebenaran firman Allah itu mengendalikan hati kami. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan sudah memberkati kami lewat firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita langsung tutup mata kita untuk kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, sungguh sesuatu yang ajaib dan luar biasa Engkau sudah kerjakan dalam kehidupan kami saat sore hari ini. Kami percaya ibadah kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkat Allah sudah tercurah atas kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penghentaran kuasa Roh Kudus ada atas kami. Berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami. Kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang mengalami jalan-jalan buntu, masalah persoalan dalam kehidupan kami. Kami percaya kami mendapatkan jalan keluar, kami mendapatkan kemenangan oleh Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami saat sore hari ini. Dan kami mengucap syukur hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.